Hey, what's up guys, kembali lagi di channel Afsaf, dan di sini akhirnya aku mau unboxing ini. Bukan unboxing ya, tapi ini lebih tepatnya unpacking karena dia pakainya plastik. Dan di sini aku akhirnya ya, kalian soalnya banyak banget yang tanya nih, "Bang, kapan nih unboxing si Decobra 416 gitu kan?" Banyak banget yang tanya. Dan sebenarnya telat sih, cuma ini aku juga penasaran unit ini, banyak yang menyarankan banget katanya unitnya bagus. Makanya aku penasaran. Di sini by the way aku beli di King Store Indonesia, kalian cek di deskripsi aja. Soalnya dulu aku pernah beli si KCP Davison di situ juga, makanya aku beli di situ juga. Itu recommended seller juga. Kalau misalnya kalian di Jogja, kalian bisa cek aja ya. Jadi kita langsung unboxing. Jadi ini video unpacking sama unboxing aja sih ya. Stoppernya mantep. Oke, ini dia. Kalau misalnya di sini dia tulisannya Decobra Reborn M416. Ini ya. Ini pertama kali, ini yang kedua berarti aku beli Decobra yang dia ketiga. Pertama itu kan yang si SIG 556, terus yang Tech 9, terus sekarang yang ini. Terus kita keluarin semuanya. Oke, jadi ini dia unitnya. Dan ini kayak itu ya, kayak kita tuh beli, tapi kita harus ngerakit dulu. Jadi pertama bodinya. Ini bodinya gede nih, serius, bodinya tuh gede. Biasa kalau dibandingin sama Bot 11 itu kelihatan kecil banget kalau misalnya dibandingin sama ini kerasa gede. Dan untuk plastiknya dia lumayan oke. Jadi bukan yang terlalu tipis, bukan yang tebel, tapi kalau dari segi harga, ini plastiknya udah lumayan oke banget. Untuk bentuknya gede, dan ini ya, pertama body. Apakah bisa dimasukin oleh Mac AEG? Karena ukurannya gede ya. Siapa tahu dia 1:1 sama Mac AEG. Aku ada Mac ini. Masuk ya? Oh, dia masuk, cuma bagian sininya harus dikikir ya. Cuma itu kayak nggak apa-apa sih. Kalau misalnya bisa dimodifikasi pakai Mac AEG, oke banget. Kemudian ada bagian wristnya. Wristnya dia stylenya keyboard. Itu kalau menurutku sih bagus banget karena si unit ini tuh kayak beneran dari Decobra tuh kayak mikirin banget kalau unitnya biar kelihatan tetap modern. Ini dia pakainya stylenya keyboard, nggak kayak yang biasanya itu. Dan ada juga bagian depannya ini. Jadi kalau misalnya pengen ngepanjangin si wristnya ini bentuknya tuh kayak ukuran sekitar berapa nih? Sekitar 9 inci kali ya, 9 inci apa 10 inci kalau misalnya segini ya. Ya mungkin sekitar 9 inci kali ya, sekitar 9 inci. Oke banget sih, oke banget. Terus bagian depannya juga ada nih. Jadi kalau misalnya pengen bikin ukuran lebih panjang lagi, ada depannya. Dan ini stylenya sebenarnya kalau misalnya mirip-mirip kayak wire cutter ya. Kalau misalnya ini kan bentuknya gini nih, bentuknya gini. Kalau misalnya ini dipotong bentuknya kayak gini, itu buat wire cutter, bentuknya kayak stylenya wire cutter banget. Kemudian ada Mac. Mac-nya ini dia stylenya kayak P-Mac-nya si Makmul. Ini aku ada. Nih. Dan ukurannya sama loh. Ukurannya sama. Nih stylenya ini si tempatnya AEG, ini si tempatnya si Decobra M416. Dan bentuknya sama. Jadi dia stylenya pakai tempatnya P-Mac-nya Makmul ya. Kemudian ada apa nih? Silencer. Enggak sih, ini kayaknya bukan silencer deh. Ini kayak loader ya, karena dia nggak ada kayak spons dan lain-lain, jadi nggak ngeredam suara, tapi kayaknya suaranya dia bakalan keras, jadi aku kategorikan masuk ke loader aja kali ya. Dia bentuknya panjang dan ini ada apanya? Oh, dia bisa dilepas jadi flash hider. Ini pertama, ini first impression ya ini ya. Jadi aku baru pertama kali dan ternyata dia bisa dilepas cuy jadi flash hider. Ini menarik sekali karena dia memberikan paket yang lumayan banyak, walaupun nggak cuma sekedar kayak loader, tapi dia include sama si flash hider yang jadi satu. Tinggal dipasang, kalau pengen dilepas tinggal dilepas. Ini keren ini desainnya aku suka banget. Kemudian dia dapat si ini nih, red dot dummy. Jadi sebenarnya dia cuma sekedar laser dan center. Jadi nggak lubang. Ini sebenarnya kalau misalnya buat pajangan aja sih sebenarnya nggak masalah ya. Mereka tuh melihat airsoft itu kira-kira tuh yang bakalan yang bakalan kelihatan modern dan up to date. Karena pertama dia Mac-nya tuh bukan pakai yang Mac Stanek gitu. Dia pakainya kayak Macfull style gitu, P-Mac. Kemudian wristnya dia pakai yang keyboard style. Dan dia pakainya ini aim point. Kalau ini stylenya bentuknya aim point ya. Kemudian juga ada si popor. Si popornya dia nggak popor tarik ya. Pinter lagi nih dia. Karena kenapa?
stylenya dia ini tuh up to date banget. Ini poppernya popper Viper namanya. Aku ada di tempat AEG, ini dia. Oke, jadi ini my beloved AEG. Waduh. Dan poppernya itu sama kayak si ini. Jadi ini popper Viper, ya kan? Ini popper Viper namanya, dari Strike Industry. Ini lihat deh, ini tuh dari si The Cobra 416 dan ini dari Strike Industry yang Viper. Dan dia itu beneran up to date banget. Dan bahkan desain poppernya aja mereka perhatiin biar kelihatan modern dan kelihatan up to date. Ini ku sampingin yang bagian depan, tepatnya si M416-nya. Ukurannya 1:1 beneran dong, dari belakang aja nih. Ini yang tempatnya Viper, ini yang tempat M416 The Cobra. Sama bagian bawahnya sama persis. Dan mereka mereplika sampai segitunya. Walaupun ini nggak bisa dipencet ya. Ini kan harusnya buat popper tarik ya. Kalau di sini kan bisa. Ini nggak bisa. Tapi sebenarnya aku suka nih, kayak mereka tuh beneran merhatiin kira-kira pasarnya tuh sukanya kemana. Karena kalau misalnya kita dikasih kayak M4 yang apa sih desainnya itu yang standar banget, M4A1, mungkin banyak yang rada bosen kali ya. Dan mereka tuh kayak bikin desain yang beneran kesannya tuh kayak modern dan up to date. Dan ini saatnya aku rakit semuanya. Ini dari bodinya. Ini pakai inner barrel aluminium. Bener nggak sih? Oh, terus diputar kayaknya. Iya. Ini bentuk yang pertama dan poppernya. Poppernya gini sih, kayaknya tempatnya si Bot 11. Oke, sip. Dan ini cukup menarik. Dia pakainya poppernya itu jenisnya popper lipat. Kayak gini. Nih, bisa kalian lihat kan? Ini. Tuh, di popper lipat. Misal kalian pengen pakai ini buat main skirmish misalnya sama teman-teman kalian main spring gitu, tinggal dilipat, tinggal dilepas bagian apa wristnya. Udah kalian bawa aja gini. Ini ringkes banget nih, ini parah. Nah, benar sekali. Oh iya, red dotnya dong. Dan terakhir bagian mag-nya. Oke, ini dia. Oh, bukan, ini belum. Tinggal pasang kayak gini. Oke, ini dia unitnya. Kalau untuk feel pegangannya aja, ini kerasa kayak AEG banget. Jadi wristnya itu jenisnya pertama karena dia pakainya keyboard, itu aku suka banget. Jadi kelasannya lebih modern. Dan ini aku belum nyoba sih, ini si keyboardnya itu bisa dimasukin keyboardnya tempatnya AEG apa enggak. Cuma kalau dilihat dari bentuknya sih dan ukurannya nih kayaknya bisa nih kayaknya. Tapi aku belum nyoba. Itu bakalan aku bikin video lagi ya, lebih detailnya lagi. Untuk ukurannya, ini aku suka banget. Feel-nya itu dia kerasa beneran kayak unit AEG, walaupun beratnya itu beda ya. Jelas ini full plastik. Kalau misalnya kalian pengen nambah pemberat sendiri bisa. Tapi ini oke sih, ini oke banget. Kalau misalnya kalian pengen ngerasain rasa kayak AEG itu seperti apa, mungkin kalian bisa buka ini. Oh, ini kira-kira wristnya bisa 12 inci lah ini, 12 sampai 13 inci kalau misalnya sama depannya ini. Karena ini kalau misalnya gini aja nih, ini kerasa kayak unit panjang, tinggal pasang scope, bakalan kelihatan di DMR. Coba lah ya pasang scope lah ya, coba pasang scope ya, coba pasang scope. Ini 39 x 40. Ini kelihatan keren parah asli. Ini rasanya itu beneran, oh ini keren, ini parah. Kalau misalnya kalian bikin unit ini ya dari panjang ini, buat stylenya DMR itu tuh udah dapet. Karena dia pertama wristnya panjang, inner barrelnya udah aluminium. Untuk akurasi dan jeroan bakalan aku bikin video sendiri ya. Ini hanya unboxing dan review singkat karena aku belum mempelajari lebih dalam lagi. Untuk plastiknya sendiri aku suka karena dia nggak yang tipis banget, tapi dia kelihatan kokoh. Dengan harga segini nih, harga segini kalian bisa dapat plastik yang kira-kira tuh lumayan banget, nggak yang asal-asalan gitu loh. Cuma mungkin beberapa minor aja kayak bekas cetakan itu ada, tapi itu wajar ya menurutku. Dan kedua, ini ada sistem save-nya di bagian sini dan save dan fire mode. Dan untuk ngokangnya bagian belakang sini ya. Dan ini nggak ada BB, nggak ada apa-apa. Aku coba tembak. Kalau misalnya aku lihat dari tokonya nih, untuk BB 0,12 dia 340 fps dan untuk BB 0,2 tuh 270 fps. Itu kenceng. Itu kenceng kalau buat unit spring harga segini itu kenceng. Buat 11 itu nggak sekenceng itu. Mag-nya sendiri dia pakainya sistemnya mag kocok dan dia high cap ya. Mungkin bisa menampung sekitar 300 sampai 500-an BB di sini. Dan tahu sendiri sistem mag kocok itu kayak emang yang paling sering banget dipakai buat spring. Pertama, dia bisa nampung banyak dan dia sistemnya yang paling gampang, ya kan?
aku lumayan excited karena ini unit ternyata setelah aku pegang kerasa beneran mantep sih, nggak yang asal-asal yang feel-nya itu yang biasa-biasa aja atau yang ukurannya itu segitu-gitu aja. Ternyata unitnya ini mantap. Dan kalau gitu seperti biasa guys, jangan lupa like, comment, dan subscribe, and like always. Thank you for watching guys.